Sosok T, mafia judi online Komdiki yang masuk struktur tim pilkada PDIP. Ya, aktivis mengungkap SK daripada pemenangan Pramono Anung. Ya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi disomasi oleh tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno atas berita hoaknya tersangka mafia judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital yang berinisial T adalah bagian daripada tim ses Pramono Anung. Sosok T diduga adalah Zulkarnain Aprialantoni atau Tony. Ya, Tony Tomang adalah bekas komisaris BUMN PT HIN yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ya, PDIP begitu sangat berang dengan ucapan Budi Ari dan mereka merasa difitnah. Koordinator Paguyuban Masyarakat Anti Berita Hoax Teguh Afriyadi menyebut apa yang disampaikan Budi Ari terkait latar belakang sosok T adalah fakta. Dia mengklaim pernah melihat langsung bukti tertulisnya. Itulah kabar mengenai pegawai Komdikti yang menjadi bandar judi online dan sekarang telah ditangkap polisi. Kehidupannya juga sangat hedon. ASN golongan 3 atau pegawai negeri golongan 3A bisa memiliki mobil mewah. Ya, dia bernama Fahri Zulfikar, di mana dia sebetulnya dipercaya oleh pemerintah untuk memblokir situs judi online. Namun demikian malah dia malah kerjasama dengan bandar judi online dan inilah kabarnya. Zulfikar salah satu ASN dari Komdigi yang benar-benar hidup hedon setelah menjadi tim blokir judi online. Gimana nggak hidup hedon, orang sebulan aja bisa dapat 1 miliar loh. Fahri itu merupakan seorang ASN dengan pangkat penata muda 3A. Dilihat dong gaya hidupnya, gengs. Yang dulunya tinggal di kos-kosan tapi sekarang itu bisa hidup mewah bersama istrinya yang merupakan seorang ASN dari Komdigi juga. Bayangin pangkat lo cuma 3A tapi lo bisa punya mobil ini dan mobil ini. Mungkin warisan, tapi lebih mungkin lagi korupsi. Selain mobil mewah, dia juga sering pergi ke luar negeri, terus naik kapal pesiar, nginep di hotel bintang 5. Pokoknya enak banget ke hidupnya. Tapi sayangnya hidup mewahnya itu dibiayai dari mengkhianati amanah dari negara. Seharusnya blokir judi online, malah jadi kaki tangannya judi online. Ironis banget ya. Oh ya, tambahan dulu nih, pas Fahri kawin sama bininya yang sekarang itu pakai mahar emas murni ratusan gram. Tapi tenang Fahri, hidup bermewah-mewah kamu tuh udah selesai sampai sini aja ya. Nggak kasihan sama korban judol, di mana banyak banget yang melakukan bundir, terus cerai, dan banyak hal negatif lainnya. Semoga kamu dan teman-teman kamu segera diadili dan dihukum seberat-beratnya. Ya, menjadi pengkhianat bangsa tentunya dikarenakan dipercaya untuk memblokir situs-situs judi online, malah dia mengkhianatinya. Dan dia hidup dengan mewah-mewahan. Melihat ada mobil Land Cruiser, ada BMW X yang begitu sangat mahal harganya. Dan akhirnya Fahri Zulfikar dan kawan-kawan yang terkait kasus itu mulai dari nol lagi karena harus hidup di penjara dan bisa jadi kalau tuntutannya lebih daripada 5 tahun dia tentu saja dipecat ya dari ASN. Dan ada penjelasan Budi Ari tentang foto dan kedekatan dengan tersangka mafia judi online Komdiki. Dan dikatakan Budi Ari menegaskan bahwa tidak memiliki kedekatan khusus dengan para tersangka sebagaimana narasi yang beredar di medsos begitu ya. Saya kenal mereka biasa, saya datang ke setiap pernikahan manakala waktunya. Demikian kata Budi Ari yang mengatakan bahwa dia membantah ya teman dekatnya ya mengatakan bahwa T adalah bukan teman dekatnya, malah dia mengatakan adalah teman atau sahabatnya mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ya kini telah menjadi tim ses Pramono Anung. T diduga sebagai Zulkarnain Aprialantoni atau Tony Tomang adalah bekas komisaris BUMN begitu katanya ya.
Luar biasa. Ini memang kalau kita lihat begitu dekat ya sama Pak Budi Ari, mantan Menhub ya. Budi Ari mengaku memang merekrut Adi Kismanto atas rekomendasi dan melihat kemampuan AK yang mengesankan. Namun demikian ia menjelaskan tentang tenaga pengawasannya dan pemindahan atau penindakan atau take down yang diawasi Direktorat Pengendalian bukan di bawah Menteri. Oh begitu di bidangnya di bawah Menteri ya. Ya, Pramono Rano ternyata memiliki kedekatan khusus ya hubungan ya dengan Zulkarnain Apriliantoni yang sejumlah PDIP begitu ya. Ini tidak segan-segan ya untuk memposting ya. Di sini ada Budi Aristiadi, maksud saya Menhub ya, Budi Karya begitu ya. Kita dengarkan penjelasan beritanya ya. Bilang mau mengatasi judi online, tapi malah berteman dengan mafia judi online. Cagup Cawagup Jakarta Pramono Rano Karno terbukti memiliki hubungan dengan bandar judi online Zulkarnain Apriliantoni. Dugaan ini muncul setelah Rano Karno mengunggah foto bersama Zulkarnain Apriliantoni dan sejumlah politisi PDIP di akun Instagram pribadi miliknya. Zulkarnain sendiri telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena aktivitas judi online. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Pramono pernah menyinggung bahaya judi online dalam kampanyenya. Menurut Pramono, penanganan judi online anak di Jakarta perlu campur tangan pemerintah pusat. Bermain judol sama sekali tak bermanfaat dan tak bisa membuat seseorang kaya. Nyatanya, Pramono Rano Karno malah berteman dengan mafia judi online. Bilang Itulah tadi mengenai calon gubernur Jakarta Pramono Rano yang diberitakan malah lebih dekat dengan Zulkarnain ya, T alias Tommy ya, di pada dia adalah merupakan orang dekat dan dia adalah bandar judi online. Sebetulnya orang yang dipercaya oleh pemerintah, oleh Pak Budi Aristiadi untuk memblokir dari situs-situs online, tapi malah dia bekerja sama dengan bandar judi online. Dan ternyata pegawai Komdiki juga menjaga 1.000 situs judi online agar tidak terblokir ya, meraup 8 juta per situs. Waduh, 8 juta per situs kali 1.000 ya. Waduh, ini udah miliaran itu satu bulan ya, luar biasa ya. Kita dengarkan kabarnya ya dari berita ini ya. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Paling 4.000-an Pak yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000-an, berarti yang di Ibu kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina. Di Bina itu juga. Jagain Pak. Jagain Pak. Dijagain supaya nggak blokir. Supaya nggak blokir. Keuntungan di situ ya. Ya, sebetulnya diminta untuk memblokir ya situs-situs judi online, tapi malah dia menjaga 1.000 situs agar tidak terblokir. Karena sebetulnya dialah yang diminta untuk memblokir. Memang lucu-lucu lah Indonesia itu ya. Jadi sebetulnya menjadi sindikat judi online ya, yang diberikan tugas oleh pemerintah malah menjaga ya, situs online. Ya, ada 10 pegawai Komdiki yang melindungi situs judi online ya, ada pengkhianat bangsa. Ya, 10 Komdiki selama ini melindungi 1.000 situs judi online dan mendapatkan 8 juta rupiah per situs. Luar biasa ya. Kita dengarkan pendapat daripada seorang warga terkait hal itu ya. Gila sih, ada pengkhianat negara. Ya, 10 pegawai Komdigi yang malah lindungi 1.000 situs judi online. Bayangin teman-teman, dari 5.000 situs yang harusnya diblokir, 1.000-nya malah aman karena mereka. Tahu gak sih kalian? Ternyata mereka dibayar 8,5 juta per situs. Apa aja? Ya, 8,5 per situs. Kalau kali 1.000 udah berapa ya? Luar biasa ya.